Dorang di sana adalah kasih eros. Kasih eros ini aplikasikan kepada lawan jenis. Itu akan muncul kasih sayang, perhatian, kehangatan. Itu kasih eros. Ternyata kasih ini tidak cukup untuk bagaimana membahagiakan pasangan, bagaimana membahagiakan di dalam rumah tangga. Itu kasih eros. Karena apa? Selagi masih ada kasih eros yang menguasai kehidupan hati pikiran manusia, satu saat dia akan kecewa. Satu saat cintanya akan berubah. Satu saat setianya akan berubah. Makanya Rasul Paulus ingin supaya kalau kita perhatikan Bapak Ibu dari ayat 5 hingga ayatnya yang ke-9 ini adalah sifat-sifat kasih yang dimiliki oleh manusia yang ada di jemaat Kolose ini. Salah satu selalu mengingatkan tentang kasih eros, karena sebagai manusia kasih eros itu juga masih terbatas. Belum baku marah, belum, masih damai. Belum baku tak salah hati, masih damai. Belum salah pengertian, oh itu masih damai. Berani tak salah hati atau salah kata, itu dampak sudah. Maka lunturlah kasih atau cinta sebagai cinta eros. Itu adalah keterbatasan sebagai manusia. Kemudian Bapak Ibu, kasih yang kedua adalah philia. Sebagai orang yang percaya, saya percaya bahwa kita juga memiliki kasih philia. Nah Bapak Ibu, kalau kita belajar kasih philia ini adalah kasih di antara sesama kita. Jadi sekalipun kita tidak satu darah, sekalipun kita tidak bersaudara seperti orang yang sudah ke-7 keturunan, tetapi orang yang baru kita kenal saja sudah menjadi kasih philia. Artinya bahwa kita memiliki rasa hormat, kita memiliki rasa penghargaan, saling sayang menyayangi di antara sesama. Bayangkan Bapak Ibu, misalkan tidak ada kasih philia, siapa mana siapa saya, tidak ada saling baku mengerti satu dengan yang lain. Itu kasih manusia. Selagi belum membalas kebaikan ketika dia jahat kita, maka yang kita tuntut, nanas kita sebaik, pak kita mana paling jahat. Itu tuntutan kasih philia. Rasul Paulus menekankan nasihat ketika Epafras menyampaikan keluhan-keluhan, maka respon daripada Rasul Paulus melalui suratnya supaya mereka harus tetap ada di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Karena apa? Banyak tantangan, banyak masalah yang akan memecah belah suatu persekutuan, apalagi jemaat Kolose sudah kenal siapa Yesus. Jadi Rasul Paulus ingin supaya mereka tetap di dalam Yesus. Kemudian Bapak Ibu, kasih storge. Ini hubungan antara kita saudara-saudara, adik kakak, ada talian dengan hubungan darah. Jangan kira bahwa orang satu darah tidak ada percekcokan. Jangan kira sobat ada satu mama, satu papa, tidak ada permusuhan. Pasti ada. Karena apa? Itulah sifat kemanusiaan. Itulah sifat kemanusiaan. Jadi Bapak Ibu, ternyata kalau orang selidiki dari kasih eros, ternyata belum sempurna.
mari orang tetap hargai. Dan di ketika kasih ini Bapak Ibu, orang simpulkan ternyata belum sempurna. Belum sempurna. Coba orang dengar hati kita, oh saya ada dikasih eros atau kasih Bilea atau kasih Storge. Yesus bilang belum sempurna kita. Rasul Paulus usulkan satu kasih lagi yang paling sempurna, adalah Storge, agape. Kasih Allah yang tidak memandang siapa kita. Bapak Ibu, kalau kasih eros, kalau Yesus mengasihi kita dengan kasih eros, Yesus mengasihi kita dengan Bilea, Yesus mengasihi kita dengan Storge, siapakah kita di bobo ini? Siapakah kita yang ada di Halmahera Barat ini? Tetapi oleh karena firman Tuhan di dalam Yohanes di sana, oleh karena betapa besar cintanya bagi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga demi keselamatan Bapak Ibu dan saya. Itu karena kasihnya. Kasih apa namanya? Agape. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Itu agape Bapak Ibu. Sekalipun Dia benci, Bapak Ibu, kalau Yesus benci 4 orang, bikin apa orang hari ini rayakan Natal? Justru Dia mengajar mengampuni. Sepanjang satu perikop ini adalah nasihat Rasul Paulus supaya jemaat yang ada di Kolose tetap berada pada posisi percaya Yesus. Nah, sepanjang 4 kasih ini Bapak Ibu, yang paling berharga adalah kasih Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita sebagai manusia biasa terbatas adanya, membutuhkan kasih yang sempurnakan kita, sehingga sekalipun pasangan kita menyakiti, orang tetap mengasihi. Sekalipun saudara kita benci oleh karena pembagian pembagian harta salah, orang tetap mengasihi. Sekalipun orang tidak setia beribadah dan membaca pada orang tak setia, orang lagi tak setia, karena sama-sama selamat. Itu salah dalam prinsip hidup. Sama dengan Bapak Yandi berkata begini, maaf kata, bahwa orang yang pergi buang air besar, karena mungkin orang ini pipa titik ke sana. Oh sampai titik karena saya rasa, saya batitip. Ada Bapak Ibu begitu, orang buang air, kemudian sama-sama buang air, ada yang batitip, pasti tidak ada. Demikian keselamatan harus kita titip? Tidak. Kerjakan